yang akan digandrungi oleh dunia. Kemudian naiknya pertumbuhan umat Islam di negeri barat. Kemarin saya ada lihat video seorang anak farmer boys. Ya inilah anak petani. Dia mengatakan bahwasanya di pelosok-pelosok di Inggris ini, ya yang redneck itu mereka yang memenuhi masjid-masjid di desa-desa di UK. Ya, mereka bahasanya bahasa para petani, orang desa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam itu memang sedang tumbuh besar di barat, apalagi Amerika per hari itu ya ada. Itu tadi pesantren tumbuh, santri semakin banyak di Amerika, umat Islam semakin banyak di Eropa. Kemudian Asia Timur yang selama ini mereka selalu mendominasi tentang teknologi, tentang kepintaran, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Cina, ya, Jepang, Korea, itu mereka mengalami penurunan pertumbuhan penduduk secara drastis. Kata pemerintah Jepang, kalau sampai 2000 sampai saat ini, ya, kalau pertumbuhan penduduk itu tetap tidak naik signifikan, 2045 Jepang itu hanya tinggal nama saja. 2045 ada suatu desa 25 tahun gak ada lahir kecuali satu bayi. Hong Kong begitu juga, Korea begitu juga. Karena banyaknya yang enggan menikah, atau banyaknya yang free child, dan lain macam sebagainya yang merupakan simbol-simbol atau kampanyenya Dajjal. Jadi saya bilang sama Kiai ini, santri-santri ini, nanti Allah akan bawa mereka, Allah akan utus mereka ke negeri-negeri yang banyak sekarang umat Islamnya, dan mereka butuh pada orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan mereka Al-Quran, yang mengajarkan mereka Al-Hadis, yang mengajarkan mereka halal haram fikih, yang mengajarkan mereka hikmah tafsir dari Al-Quran. Jadi jangan khawatir para wali santri memasukkan anak ke dalam pesantren. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tren itu nanti akan berubah. Karena yang selama ini yang membuat tren siapa? Barat. Siapa yang membuat tren? Orang-orang Jepang, Korea dengan kepintarannya. Tapi nanti itu Allah akan balikkan. Maka masjid di barat ini sudah siap gak ikut bergabung bersama umat dalam membina peradaban, seperti pada awal-awal permulaan Islam? Masjid Quba, masjid yang pertama sekali dibangun, ya, ketika Rasulullah sampai di perbatasan Madinah, dibangunlah sebuah masjid. Di masjid itulah diatur strategi pendirian negara Islam pertama di dunia. Nah, Masjid Nabawi belum, itu baru-baru saja. Karena Rasulullah selama berapa minggu di Masjid Quba, 3 minggu, itu mengatur strategi. Bagaimana membuat perjanjian dengan Yahudi, bagaimana mempersatukan orang-orang Ansar yang dipecah oleh Yahudi, yaitu antara Aus dan Khazraj. Itu semuanya dari masjid. Kalau nggak disatukan penduduk Madinah ini, yang tadinya selalu berperang saudara, ya, maka tidak akan ada Islam sampai sekarang. Jadi nationnya dulu dibuat. Itu di mana pendiriannya? Masjid Quba. Jadi kalau kita sekarang merasakan manisnya iman, itu akibat apa? Perjuangan dari Masjid Quba. Waktu di Makkah belum boleh mendirikan masjid. Di mana bertempat? Di rumah, ya, Al-Arqam Ibnul Arqam. Nama gelarnya apa? Darul Arqam. Disitulah tempat mengatur strategi. Dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Yang tadinya 7 orang, kemudian berubah menjadi 21 orang, jadi 48 orang. Akhirnya hampir mayoritas budak di kota Makkah itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pindah ke Masjid Nabawi. Perjalanan Quba ke Madinah, Rasulullah salat Jumat di suatu daerah namanya Ranurah.
oleh pemerintah Saudi, masjid dibangun juga, tempat itu menjadi masjid, namanya Masjid Jumu'ah. Baru sampai ke Nabawi. Nabawilah ini yang melengkapi proses kebangkitan peradaban Islam, sampailah kita rasakan pada zaman Turki Utsmani 1923 tentunya ya. 1923. 2023 itu pas 100 tahun. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Innallaha yub'atsu fi kulli ra'si mi'atin sana rajulun yujaddid lahu dinah." Sesungguhnya Allah akan mengutus pada tiap 100 tahun sekali seorang mujaddid, seorang revolusioner yang akan membawa peradaban baru bagi Islam. Ini tahunnya ini. Kalau nggak tahun ini, tahun 2024. Maka kita persiapkanlah, apakah mujaddid itu atau orang-orang yang bersamanya itu akan datang dari rumah kita, dari anak-anak kita. Ya, selesai Masjid Nabawi, ada lagi satu masjid dan menjadi kampus tertua di dunia, yang tadinya hanya halakoh tafsir, halakoh fikih, halakoh akidah wal falsafah, halakoh sirah nabawiyah. Apa itu? Masjid Al-Azhar yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian sekarang berubah menjadi kampus tertua, kampus Islam yang moderat, sistematis, kurikulumnya dengan kurikulum yang mencakup seluruh linier dari keilmuan Islam. Bukan hanya keilmuan Islam, keilmuan falsafah, lahir daripadanya kedokteran, lahir daripadanya psikologi, lahir daripadanya sains. Itu semua dari mana? Dari acuan yang dibuat oleh Masjid Al-Azhar 1000 tahun yang lalu. Bayangkan, Al-Azhar itu per tahun mewisuda ribuan wisudawan yang disebar ke seluruh dunia dan mewarnai peradaban Islam. Yang jadi presiden aja udah berapa? Yang dari Al-Azhar. Yang sekarang masih menjabat itu Presiden Dagestan. Itu senior kami itu di Al-Azhar, walaupun gak jumpa ya, cuman bisa bilang senior aja. Inta Azhari, kalau kita ke istananya, Inta Azhari, anak Azhari. Ada rasa bangga. Kenapa? Karena masjid menjadi pusat peradaban Islam. Ini nanti bakal kena ini. Masjid apa ini? Al-Tahir nih. Sebentar. Ya. Dari Al-Azhar kemana? Ke Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu di Irak, dibangun oleh kekhalifahan Bani Seljuk. Ya, madrasah pertama di dunia itu bukan yang di Jami Al-Khairat itu, yang di Tenabang. Siapa namanya syekhnya? Yang dari Sudan itu, yang menjadi guru daripada para cendekiawan Indonesia. Syekh Syurkati datang dari Sudan tahun 1900, menjadi guru bagi bapak-bapak bangsa, melahirkan tokoh-tokoh termasuk HOS Cokro Aminoto sempat diajar, sampai Jamiatul Khair didirikan menjadi penopang kemerdekaan Indonesia. Di mana masjidnya? Ada Masjid Sabilillah di Jakarta, ada masjid di Tanah Abang, Jami Al-Khair. Ya, kemudian ada Masjid Fatahillah di Sunda Kelapa. Semuanya itu adalah pelopor peradaban Indonesia merdeka. Dan dilahirkan daripadanya para ulama, para kiai yang mereka menyebarkan dan mendirikan pesantren di berbagai belahan di bumi Jakarta. Jakarta itu merdeka karena ulama, karena masjid. Jadi masjid itu bukan hanya dia tempat sekolah. Kata Imam Al-Ghazali, yang menjadi urusan umat Islam itu harus diurus oleh masjid. Semua urusan umat Islam. Ya, misalkan datang cari kerja. Ya, apa yang kita bisa bantu? Ya, ada orang datang mau cari istri. Kalau masjid bisa bantu, kalau Pak Oji bisa bantu.
sebagai security masjid. Kan sebagai keamanan masjid kan, bisa bantu carikan calon, carikan. Kata Imam Ghazali begitu. Setiap urusan umat itu menjadi urusan masjid. Di Thailand itu ada masjid, Pak, kasih pinjaman. Jadi bank masjidnya kasih pinjaman tanpa interest, tanpa bunga. Untuk apa? Untuk menyaingi kuil-kuil yang memberi pinjaman tanpa bunga kepada petani-petani Buddha. Masjid ikut juga begitu. Bangladesh juga sampai dapat Nobel kan dia. Siapa itu pakar ekonomi itu? Itu dari masjid dia memulainya. Ya, bank kecil-kecilan tanpa pinjaman bunga. Dia nggak punya uang bangun gedung. Dia pakai apa? Dia pakai masjid. Masjid ini jadi cabang, masjid ini jadi cabang. Tapi bukan di dalam masjidnya, di kantor yang ada di area masjid dia buat bank di situ. Yang mau meminjam, ya kita tes selama 15 hari, ya tanpa diketahuinya sholat subuhnya. Ya, kalau udah dia sholat subuhnya berjamaah konsisten, itu kasih pinjaman. Dia nggak akan lari, dia akan dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi di Jakarta itu orang kaya banyak, ya sholat maghrib sama-sama, subuh sama-sama. Itu pensiunan yang kaya-kaya itu, anak lajang kita itu, yang nganggur-nganggur mau buka gerai martabak pinjam ke bank, mau buka jual mie ayam pinjam ke bank. Saya bilang sama jamaah haji-haji nih, bapak-bapak haji, kalau orang sudah dia subuhnya komitmen berjamaah, kasihlah. Kalaupun mau bagi hasil, ambil, gak masalah. Itu adalah ekonomi Islam, bagi hasil. Jangan sampai anak-anak kita ini dia diperangkap oleh riba lagi. Sementara kita saving money untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Ya, zalim kita. Ini anak-anak muda sholat di masjid, tapi kita nggak mau kasih pinjaman. Dia harus ke bank untuk buka usaha. Ini pola pikir di Indonesia yang harus kita rubah sedikit demi sedikit. Al-Azhar, Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah madrasah pertama di dunia. Dulu di Jakarta itu ada 5.000 madrasah zaman Pak Oji ini. Sekarang madrasah tinggal 500-an lebih. Karena adanya sekolah full day school, jadi madrasah itu banyak nggak laku. Dan semenjak madrasah itu disamakan dengan SD, madrasah ibtidaiyah disamakan dengan SD negeri, maka kurikulumnya pun jadi terganggu. Yang dulunya madrasah sore itu kita belajar tarikh, belajar fikih, belajar tafsir, usul fikih. Itu udah sekelas S1 di Al-Azhar dulu madrasah-madrasah di Indonesia. Saya ingat dulu pulang sekolah, sore itu sebelum asar sampai menjelang maghrib kita itu kan madrasah namanya. Ya. Dan itu yang membuat generasi kami itu berakhlakul karimah. Sekarang madrasah udah gak ada. Karena apa? Karena dibantai dengan full day school, kemudian madrasah ibtidaiyah disetarakan dengan SD negeri. Jadi banyak kurikulum pemerintah yang harus digabungkan. Anak-anak sudah mumet duluan. Padahal dia kalau sore itu khusus belajar fikih, belajar sholat. Maka sekarang banyak anak tamat madrasah ibtidaiyah gak pandai sholat, gak pandai wudu. Karena terlalu banyak muatan kurikulumnya. Ya, madrasah Nizamiyah yang di Baghdad itu siapa yang dirikan pertama sekali? Imam Abu Hanifah. Nama masjidnya Masjid Imam Abu Hanifah. Itu didirikan di Baghdad karena umur 16 tahun Imam Abu Hanifah itu keluar dari pasar karena dia adalah seorang pemuda yang pedagang dan dia berguru kepada ulama-ulama di Baghdad. Ada satu ulama mengatakan ketika membeli baju kepada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Abu Nu'man, namanya Nu'man bin Hakim, wahai Nu'man, engkau ini adalah seorang pemuda yang cerdas. Sayang umurmu kalau dihabiskan di pasar. Maka semenjak itu Imam Abu Hanifah ya selama 16 tahun berguru sampai dia menjadi seorang ulama. Dan kemudian dia juga membangun masjid di Baghdad
Karena Imam Abu Hanifah juga seorang bisnismen. Orang-orang yang mengaji di masjidnya semua dapat beasiswa. Itu kelebihan Imam Abu Hanifah. Dari masjid Imam Abu Hanifah di Baghdad berubah menjadi madrasah nizamiyah pada zaman Bani Seljuk. Lahirlah sejarah pertama dalam dunia, profesor pertama di dalam Islam. Itu adalah namanya Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Itu profesor pertama. Yang tadinya di pengajian Imam Abu Hanifah itu halaqah-halaqah, itu jadi per kelas. Ngaji hadis 4 tahun, ngaji tafsir 4 tahun. Setelah 4 tahun mereka baru masuk yang namanya penjurusan lagi, belajar kepada fikih hadis, nanti belajar lagi kepada ayat-ayat yang menjadi asbabun nuzul. Itu dari mana? Dari masjid. Udah cukup contohnya. Sekarang kita ini di At-Tahir, dana yang besar. Masa sepiin gitu aja? Sayang. Ada masjid di Atlanta, ya kata orang Afrika Afro-Amerika, Atlanta katanya. Lama-lama melorot celana. Atlanta melorot celana saya bilang. Dia bilang Atlanta aja, biasa aja saya bilang. Jadi begini, ada nama masjidnya, masjid kecil Bu. Kalau masjid ini bisa 3 masjidnya dia. Namanya Masjid Ja'far. Ya, 30 tahun sudah, tapi 20 tahun pindah-pindah tempat, menyewa-nyewa. Pernah disu oleh orang kulit putih karena mengadakan camp. Akhirnya ditutup, kantin diurus, akhirnya boleh lagi sholat. Biasalah ya, perjuangan di negeri barat mendirikan masjid, kadang ada komplain, kadang apa. Tapi tahu nggak? Selama kurun waktu itu dia sudah mencetak 150 hafiz yang semuanya sudah tersebar di masjid-masjid di Atlanta itu. Masjid di Atlanta itu yang terdaftar di KOD itu 70. Tapi yang baru-baru ini ada sekitar 20 sampai 30. Di mana kita tersasar? Ya, please say di situ right, masjid Nirmi. Jalan kaki sampai. Saking banyaknya masjid. Tapi ada satu masjid yang kecil. Bangunannya biasa. Tapi dia punya tahfiz Quran setelah asar, setiap hari kecuali weekend. Anak-anak santrinya sudah menjadi imam di Masjid Atlanta. Kebanyakan dikirim itu ke Jamiah Islamiyah di Afrika Selatan. Pulang jadi syekh, mereka menjadi Islamic scholar di seluruh Amerika. Maka kita yang megah begini masa gak ada tahfiz Quran? Pak Haji mungkin nanti panggil satu guru tahfiz, ya biar native atau dari Indonesia, mungkin menambah mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Panggil di sini. Ya, anak-anak yang mau setoran dari jam 4, jam berapa pulang sekolah di sini? Kan banyak yang dekat-dekat ya. Dari jam 5 sampai maghrib, persiapkan setoran di sini, setoran di sini. Ya, 1 hari setoran, besok murajaah, 1 hari setoran. Lama-lama dengan berjalannya waktu 5 tahun, kita sudah punya hafazul Quran. Ya, kita sudah punya hafazul Quran. Sayang, tempat bagus, tempat banyak, kalau hanya mengharapkan Saturday school. Ya, setiap sore buat tahfiz Quran. Yang kedua, kenapa masjid itu menjadi pusat peradaban? Karena umat dan masjid, karena sejak dahulu ya, para nabi dan rasul itu turun ke atas muka bumi ini, ya, itu tidak ada seorang pun yang tidak meninggalkan tempat ibadah. Nabi Ibrahim, Nabi Adam membangun Baitullah. Di zaman Nabi Nuh diangkat karena banjir. Di zaman Nabi Ibrahim ditinggikan bersama Ismail. Kenapa? Karena itu akan menjadi pusat peradaban. Di Indonesia, masjid menjadi pusat pergerakan untuk melawan penjajah. Di Mesir, masjid untuk melawan paham-paham sosialis yang dibawa oleh Jamal Abdul Nasser. Di Baghdad,
masjid mencetak ulama-ulama sekaliber Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bayangkan berapa banyak utang kita kepada masjid. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu keluar dari masjid. Jazakumullah. Imam Abu Hanifah itu keluar dari masjid. Ya. Kemudian Imam Malik keluar produk dari Masjid Nabawi. Imam Asy-Syafi'i produk dari masjid-masjid. Maka bagaimana posisi kita? Ini posisi kita ini sama seperti Rasulullah pertama bangun masjid di Kuba, di Madinah. Berbeda dengan masjid di Indonesia, bangunnya mudah. Tapi kalau masjid dibangun di Amerika, di Los Angeles, di apa ini namanya, di Berendo, itu Berendo itu bahasa Minang tuh Pak. Ada lagunya itu. Pak Oji tahu lagunya. Ya, jadi di Berendo, apanya punya Berendo ya, Berendo. Ini sama dengan ketika Rasulullah membangun masjid di Kuba, di Madinah. Kenapa? Terasing, ya, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kemudian dibuatlah di situ tahfiz Quran, ya kan? Atau dibuat di situ akademi, institut. Per 3 bulan aja, ya, panggil salah satu ulama Al-Azhar di sini, kamu bisa nggak? Ya, kami buka namanya apa itu namanya intensif. Seminggu aja dulu atau 3 hari aja dulu. 3 hari intensif belajar apa itu ulumul hadis. Kami fasilitasi. Atau yang disenangi oleh para pemuda itu apa? Kalau orang tua mungkin intensif belajar ilmu mawaris, pembagian harta warisan. Kalau anak-anak muda intensif belajar qasasul syabab fil Quran, kisah muda di dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya. 3 hari aja, ya. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 4 misalkan. Misalkan kalau ada long weekend gitu. Jadi baru itu masjid sebagai pusat peradaban. Kalau hanya masjid menjadi tempat sujud, kita gak akan merasakan keilmuan Islam yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi itu lahir dari mana? Dari Andalusia sana. Mereka lahir dari masjid, ya. Kemudian mereka belajar falsafah, kemudian mereka belajar yang namanya sains dan teknologi. Lahirlah yang namanya sayap untuk menerbangkan tubuh. Lahirlah namanya ilmu kedokteran. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu adalah undang-undang administrasi bernegara pertama di dunia yang menjadi rujukan semua negara di dunia. Baru muqaddimahnya aja itu, muqaddimah pembukaan Ibnu Khaldun. Maka dikatakan Ibnu Khaldun itu bapak administrator yang merapikan, ya, undang-undang di dalam bernegara. Apa tugas seorang pemimpin? Apa tugas seorang menteri? Apa tugas seorang rakyat? Bagaimana negara itu berjalan? Bagaimana negara itu bisa membahagiakan masyarakatnya? Itu semua diatur oleh Ibnu Khaldun. Dan itu dari Al-Quran yang dia kembangkan melalui falsafah. Masuk juga di situ falsafah Sokrates dari Yunani. Ibnu Khaldun produk apa? Di Andalusia sana dia produk masjid. Masjid At-Tahir berdiri megah. Masa 5 tahun gak mampu menghasilkan 50 ufaz? Mustahil. Kita lihat dulu masjid Imam Abu Hanifah itu memang megah. Enggak, rumah kecil. Ya, yang didindingi oleh pelepah-pelepah kurma. Dan itunya pasir yang panas itu hanya ditutupi oleh anyaman-anyaman tikar. Atapnya dari pelepah-pelepah kurma. Tapi bayangkan, dari situlah tempat yang sederhana itu lahir peradaban Islam. Itu saya lihat di atas, Masya Allah cantiknya. Untuk Saturday School, saya lihat di Atlanta itu masjid kecil-kecil, tapi setiap sore anak-anak datang menghafal Al-Quran.
belajar akhlak. Ya, maka saya senang kalau anak-anak muda begini imam. Saya bilang bagus-bagus di sini. Ya. Kalau saya tanya ini produk mana? Oh ini produk masjid sana. Oh ini produk mana? Ini produk guru ngajinya. Harusnya nanti anak-anak kita yang 5 tahun ini, yang 10 tahun ini ke depannya mereka dari mana produknya? Ini produk Masjid At-Tahir. Ya. Mereka lah nanti yang akan kami kirim ke Al-Azhar, kami kirim ke Maroko, ke Sudan, kami kirim ke Madinah. Nanti kembali ke Amerika, mereka tidak hanya berdakwah di At-Tahir, mereka menjadi dai Islamic scholar di seluruh ya bumi di Amerika ini. Ya, itu. Jadi jangan nanti habis asar habis jamaah asar dikunci gemboknya di pagarnya. Orang mau sholat nggak bisa sholat, harus lompat pagar ya. Tapi Pak, panggil Pak guru ya, 3 kali aja seminggu kalau begitu mau dimulai ya. Yang dekat-dekat ayo diantar anaknya sore-sore ya, biar dia bermain di sini lari-lari ya. Yang penting giliran menghafal dia datang. Saya pernah dibawa ke Niagara. Jadi di sebelum masuk Niagara itu jalan lurus begitu ada masjid kecil aja masjidnya. Masjid orang Somalia ya. Waktu itu hari Minggu weekend. Itu masjid kecil tapi penuh Pak sama anak-anak. Rupanya gurunya cuma 1 itu. Gurunya sabarnya subhanallah. Anak sebanyak itu mau setoran Al-Quran, dia kalau bahasa Betawi itu dia jabanin. Kalau saya udah nggak sabar itu ya. Keburu panas punggung kita duduk lama. Tapi itu sabar. Saya bilang kalau seperti inilah masjid ya, seluruh masjid di benua Amerika ya, insya Allah gak perlu orang-orang tua nanti nganterin anaknya pesantren di Indonesia. Nanti Masjid At-Tahir buka pesantren sendiri, buka institut sendiri ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada kisah-kisah ya terdahulu, maka kita akan temukan semuanya itu bermuara ke masjid ya. Baik itu perang Badar. Perang Badar itu dipersiapkan di mana? Di masjid. Kata Rasulullah ya, kalau hanya mengandalkan kekuatan badan sebelum perang Badar ini, sebelum berangkat ke medan Badar, kalau hanya menganggarkan kekuatan badan, tentulah Abraha itu berhasil menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena itu kekuatan langit, itu disampaikan Rasulullah di masjid. Maka kata Rasulullah, walaupun jumlah kita sedikit,